Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 15 Juli 2025. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bonaventura lahir di Italia Tengah pada tahun 1218. Nama Bonaventura ini istimewa karena nama ini adalah pemberian dari Santo Fransiskus Assisi. Konon, ketika Bonaventura masih kecil, mamanya datang kepada Fransiskus untuk memohon berkat karena anak ini suka sakit-sakitan. Santo Fransiskus memberikan berkatnya dan berkata, "O buono ventura," yang berarti, "Oh, sungguh baik peristiwa ini." Sejak itu, anak ini dipanggil dengan sapaan Bonaventura dan ia tidak lagi sakit-sakitan. Beranjak dewasa, Bonaventura bergabung dalam Ordo Santo Fransiskus. Ia belajar filsafat dan teologi di Paris dan dikenal sebagai mahasiswa yang pandai juga saleh. Ketika Bonaventura ditabiskan karena kebijaksanaan dan kepandaiannya, ia diangkat menjadi mahaguru di Universitas Paris dan mengajar di sana. Ia pun diangkat menjadi uskup dan menjadi kardinal pada usia 52 tahun. Dan Bonaventura turut berpartisipasi dalam Konsili Lyon yang menyatukan gereja Latin dengan gereja Ortodoks Yunani. Santo Bonaventura wafat pada tahun 1274. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apabila engkau akan dinaikkan sampai ke langit, tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita tahu yang namanya penghargaan Kalpataru itu dianugerahkan kepada insan atau kelompok yang berdedikasi untuk melestarikan dan menjaga kelestarian alam. Anugerah penghargaan Kalpataru ini sudah diberikan sejak tahun 1980. Wah, sungguh luar biasa. Kecintaan masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan, maka membuat Indonesia mendapat julukan di mata dunia sebagai paru-paru dunia. Karena Indonesia masyarakatnya mau melindungi dan melestarikan alam juga hutan. Maka sangat disayangkan ketika hutan yang menjadi sumber kehidupan beralih fungsi, berubah menjadi hutan beton. Dan rasanya sungguh miris dan menyedihkan ketika hutan dibakar demi keuntungan oknum dan segelintir orang untuk mengubah hutan menjadi ladang memenuhi keuntungan diri mereka sendiri.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini Yesus menyebut ada 6 kota sekaligus. 3 kota orang-orang Yahudi dikecam oleh Yesus. 3 kota ini adalah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di 3 kota inilah Yesus banyak melakukan karya baik, mukjizat, dan pengajarannya. Kenapa kota ini dikecam oleh Yesus? Karena ketiga kota ini tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepadanya. Padahal Yesus telah melakukan berbagai macam karyanya. Namun penduduk kota ini masih degil. Tidak mau membuka hati untuk percaya kepada Yesus dan bertobat. Inilah yang membuat Yesus mengecam ketiga kota yang degil dan tidak tahu bersyukur. Korazim itu terletak di sebelah barat laut Danau Genesaret. Betsaida adalah kota asal Petrus, Andreas, dan Filipus. Dan Kapernaum adalah tempat Yesus melakukan banyak karya dan mukjizatnya. Tetapi di tempat Yesus melakukan karya-karya dan mukjizatnya, para penduduk kotanya tidak mau percaya dan bertobat untuk mengikuti Yesus. Sementara Yesus menyebut juga 3 kota dari bangsa asing, bangsa yang disebut kafir, bangsa yang dalam perjanjian lama dikutuk oleh Allah. 3 kota ini adalah Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota ini dikutuk oleh Allah karena kebejatan moral mereka. Tidak percaya akan Allah dan tidak mau bertobat. Yesus menyebut 3 kota ini untuk membandingkan dengan 3 kota yang menjadi pusat karyanya tadi. Yesus mengatakan jika di kota-kota yang dikutuk Allah ini, di Tirus, Sidon, dan Sodom, Yesus juga melakukan karya-karyanya. Maka ketiga kota ini pasti akan lebih dahulu bertobat kembali kepada Allah dan percaya kepadanya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini kita mengajak kita untuk bermenung. Pribadi macam apakah kita ini? Apakah kita menjadi pribadi-pribadi seperti penduduk di kota-kota yang dikecam oleh Yesus, yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih atas karya baik Tuhan yang telah kita alami? Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau membuka hati, yang mau selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami sehari-hari. Semoga pribadi macam itulah yang mau kita upayakan dalam hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.